teman-teman, apa kabar semuanya? Yesus di hatiku selalu dahsyat. Yes, yes, yes. Teman-teman, aku dan kakak-kakak yang lain mengajak teman-teman untuk beribadah. Yuk kita mengangkat satu pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesai Tuhan. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian lagi ya. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
Oke teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Bye. Salam anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul, memuji menyembah Tuhan. Bahkan kita merindukan pesan-pesan firman-Nya untuk bisa merubah kita, menolong, memberkati kita. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak minta semua mau bersatu di dalam doa dulu ya. Buka tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau boleh menolong kami, boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau menguduskan hati, pikiran, telinga kami, supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan memuliakan Bapa di surga. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Oke anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Di Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Kalau sudah, anak-anak menyimaknya, kakak akan membacakannya untuk kita semua ya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi pelepas uang itu? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?
Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita mau merenungkannya di dalam hidup kita. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Simon adalah seorang Farisi. Dia mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan bersama di rumahnya. Nah, ketika nyampe di rumah, Tuhan Yesus duduk dan makan. Nah, sementara mereka makan, apa yang terjadi? Ada seorang perempuan yang terkenal berdosa di kota itu. Dia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus yang datang makan bersama di rumah orang Farisi itu, atau di rumahnya Simon, orang Farisi itu. Nah, pada waktu dia mendengar, datanglah perempuan itu dengan membawa sebuah buli-buli palam yang berisi minyak wangi, dan dia datang di belakang Tuhan Yesus, dekat dengan kakinya Tuhan Yesus. Nah, pada waktu dia datang, perempuan ini menangis dan dia berdiri di belakang. Terus apa yang dilakukan perempuan ini kepada Tuhan Yesus? Dia membasuh atau membasahi kakinya Tuhan Yesus dengan air matanya. Terus dia menyekanya dengan rambutnya. Setelah dia menyeka dengan rambutnya, dia membasuh atau mengolesi kaki Tuhan Yesus dengan minyak wanginya itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada waktu perempuan yang berdosa ini mengolesi minyak di kaki Tuhan Yesus, bahkan menyeka rambutnya untuk air mata yang ada di kaki Tuhan Yesus, orang Farisi ini berpikir dalam hatinya, siapakah orang ini? Kalau benar-benar Tuhan Yesus ini nabi, ia tentu tahu dong siapakah perempuan ini yang menjamahnya, kata Simon. Apakah perempuan yang menjamahnya ini? Tentu Tuhan Yesus tahu dong bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Terus Tuhan Yesus berkata kepada Simon, Simon, ada yang harus kukatakan kepadamu. Terus kata Simon, katakanlah guru. Nah, ada dua orang yang berhutang, kata Tuhan Yesus, kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia atau mengasihi pelepas uang itu? Terus Simon menjawab, saya kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Terus Tuhan Yesus bilang, betul, betul sekali pendapatmu itu. Terus sambil berpaling kepada perempuan itu, Tuhan Yesus berbicara kepada Simon, Simon, engkau melihat perempuan itu. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air kepadaku untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih.
kata firman Tuhan ya adik-adik. Nah, terus apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni, kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan untuk kita hari ini, Tuhan Yesus merindukan sikap hati seperti perempuan yang berdosa ini. Tuhan Yesus ingin sikap yang atau respon yang nyata kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita harus mempersembahkan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus. Waktu kita, tenaga kita, dan bahkan hidup kita, itu yang dirindukan Tuhan Yesus. Jadi perempuan yang berdosa di kota ini atau di tempatnya Simon orang Farisi ini, dia terkenal perempuan yang sangat berdosa. Jadi adik-adik, kalian tahu kan kalau di lingkungan kita ada orang yang berdosa atau memang terkenal hidupnya jelek, pasti jadi omongan orang dan terkenal. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat siapakah perempuan ini, sehingga Tuhan Yesus menyambutnya, mengasihinya, bahkan mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, pergilah dengan selamat. Jadi adik-adik, minggu kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus membenci dosa. Tetapi ketika kita membawa diri datang kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita itu tidak diperhitungkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melihat seberapa banyak dosa kita, seberapa hitam dosa kita, seberapa jahat perbuatan kita. Tetapi Tuhan Yesus melihat sikap hati yang mau datang kepada Tuhan, sikap hati yang mau berdiam diri kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik mau kan? Adik-adik mau dikasihi Tuhan? Mau diampuni dosa-dosanya? Ayo belajarlah untuk tidak bosan-bosan mencari dan merindukan hadirat Tuhan. Caranya bagaimana? Rajin ikut ibadah online, membaca firman, merenungkan firman-Nya, terlebih melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Demikian pesan firman Tuhan untuk adik-adik hari ini. Ada ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kakak ulang lagi ayat hafalannya. Markus 2 ayat 10. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakannya dalam hidup kami dan menolong kami untuk bisa mempersembahkan apa yang kami bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami memiliki hati yang mau diam dan mencari hadirat Tuhan. Kami mau datang di kaki Tuhan Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus tanpa untung dan rugi. Dan biarlah kehidupan kami yang berdosa ini dimurnikan, dibasuh dan dipulihkan oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang manis di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing. Tuhan, Engkau pelihara, Engkau sertai, lindungi, beri mereka sehat dan panjang umur. Segala usaha pekerjaan mereka Tuhan jadikan berhasil. Tuhan, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bahkan mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Kami serahkan hidup kami yang masih kecil. Tuhan, lindungi tumbuh kembang kami.
Tuhan berkati kebutuhan kami, masa depan kami, Tuhan memberkati. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini tidak mendengarkan firman-Mu. Kasih-Mu nyata, lawatan-Mu atas mereka. Di mana saja mereka berada, biarlah mereka pun boleh layak mendengarkan firman-Mu dan menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Apapun dan keadaan dan bagaimanapun keadaan mereka, Tuhan hadir dan memberkati mereka juga. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami GBI-Hau. Tuhan lawat, Tuhan memberkati. Jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Tuhan hadir menolong dalam setiap pergumulan mereka, supaya mereka teguh di dalam Tuhan dan memuliakan Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala dan tim di dalam pelayanan GBI-Hau. Tuhan pelihara mereka, Tuhan sertai, beri mereka sehat dan panjang umur, berkati dalam pelayanan, berkati dalam setiap usaha mereka, Tuhan jadikan berhasil. Keluarga mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa, melepaskan salam atas bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa mau memulihkan bangsa kami dari virus corona ini, dari semua krisis-krisis yang terjadi di bangsa kami, supaya bangsa kami pulih dari segala kejahatan, bangsa kami kembali aman dan sehat di dalam Engkau, dan Allah dipermuliakan. Berkati para pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi dan jajarannya, TNI Polri dan jajarannya, bahkan sampai pemimpin-pemimpin masyarakat yang terkecil. Tuhan beri mereka hikmat supaya mereka bisa melayani masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan adil dan penuh kasih takut akan Tuhan, dan Allah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.